Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Rara Anisabila dengan NIM 201249192, mahasiswa semester 3, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di sini saya akan membahas materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 dengan tema Ayo Bertaubat. Sebelum kita membahas materi hari ini, mari kita sama-sama membaca ayat-ayat Al-Quran atau kita bertadarus bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sudah membaca ayat Al-Quran bersama-sama. Semoga dengan membaca ayat Al-Quran tadi, kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, mari kita bahas materi pada hari ini, yaitu tentang taubat. Teman-teman tahu nggak sih apa itu taubat? Nah, mari kita cari tahu lebih dalam terkait dengan materi taubat. Jadi, dalam taubat itu ada beberapa bagian yang akan kita bahas pada hari ini. Di antaranya ada pengertian taubat, hakikat taubat, syarat-syarat taubat, kemudian kedudukan taubat, dan juga keutamaan taubat. Nah, mari kita bahas satu persatu terkait materi tersebut. Nah, yang pertama yaitu pengertian taubat. Taubat itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab tawwaba, yang artinya itu kembali. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Taubat bukan hanya sekedar berkata, "Saya menyesal", tetapi juga benar-benar berubah, melepaskan diri dari dosa, memperbaiki hati, dan menjalankan perintah Allah dengan bersungguh-sungguh. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menyesali perbuatan maksiatnya, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Jadi, taubat adalah penyesalan atas dosa yang dilakukan di hari lampau, kemudian bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, yaitu ada hakikat taubat. Hakikat taubat adalah perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usia serta menahan diri dari dosa. Kemudian meninggalkan perbuatan dosa dan berdoa serta mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal dari taubat. Nah, taubat itu menyangkut penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-nya dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Seseorang dianggap taubat jika ia kembali kepada Allah dan tidak mengulangi dosa-dosa yang telah dilakukannya. Jadi, ketika kita hendak melakukan dosa, kita harus berpikir dan berkeyakinan bahwa Allah itu selalu melihat kita dan Allah selalu mengawasi kita. Sehingga ketika kita hendak melakukan perbuatan dosa, maka kita akan teringat kepada Allah dan tidak jadi melakukan perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga yaitu syarat-syarat taubat. Jadi, taubat wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa sesungguhnya segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa, hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Dalam melaksanakan taubat itu terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama yaitu Islam. Kenapa? Karena
Orang kafir itu dosanya tidak diampuni oleh Allah kecuali ia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu menyesali perbuatan dosanya. Yang ketiga yaitu menyadari kesalahannya dan mengakui dosa-dosanya. Yang keempat, ikhlas melakukannya, bukan tujuan untuk riya ataupun kepentingan dunia. Kemudian yang kelima yaitu memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Kemudian berjanji tidak mengulanginya lagi. Jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan manusia, maka selain kita memohon ampun kepada Allah, kita juga harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Nah, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu mengatakan bahwa syarat taubat pada intinya itu hanya ada 3, yaitu yang pertama menyesali, kemudian meninggalkan kesalahan, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian materi yang keempat yaitu ada kedudukan taubat. Taubat yang sesungguhnya itu adalah taubatan nasuha. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, taubat yang tulus itu adalah taubatan nasuha atau taubat yang sungguh-sungguh, yang menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan yang akan datang. Taubat nasuha adalah meninggalkan dosa sekarang dan menyesali dosa yang telah dilakukannya di masa lalu, serta tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Hal ini juga disebutkan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Nah, juga ada dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 yang artinya, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, agar kamu beruntung. Kemudian ada dalam Surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian ada juga dalam surat An-Nisa ayat 110 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kelima yaitu keutamaan taubat. Taubat adalah sebab untuk meraih cintanya Allah. Kemudian taubat juga menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal perbuatan kita. Dan turunnya ampunan atas kesalahan yang telah kita lakukan. Taubat juga menjadi sebab malaikat itu mendoakan kita. Jadi malaikat itu mendoakan orang-orang yang mau bertaubat. Kemudian Allah juga akan menghapus dosa-dosanya seolah-olah dia tidak berdosa. Kemudian taubat juga akan memberikan motivasi seseorang untuk melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian beramal soleh, hidup jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian ada refleksi materi. Ada seorang anak yang sering membolos saat sholat berjamaah di sekolah. Setiap hari guru menasihatinya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Ya Bu, nanti saya ikut." Namun saat waktu sholat tiba, ia justru bermain. Teman-temannya juga sering mengatakan, tetapi ia selalu membantah dan merasa bahwa perbuatannya itu tidak salah. Suatu hari ia merasa bersalah karena telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Kemudian ia menangis dan memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itulah yang dinamakan dengan taubat. Demikian penjelasan terkait dengan materi taubat. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti materi pada hari ini. Ada satu quote dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa dosa yang membuatmu sedih dan menyesal itu lebih disukai oleh Allah daripada perbuatan baik yang membuatmu sombong. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.